Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita yang berjudul Teman Baru. Cerita ini ditulis oleh Bagir Alaidrus. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang berusia 3 tahun memutuskan buat pindah ke wilayah perkampungan. Alasan mereka pindah karena mereka mau suasana baru yang tenang dan jauh dari keramaian. Anak mereka yang bernama C ini terbilang sangat cerdas untuk anak seumurannya. Si C ini terkenal aktif dan banyak bicara. Anak ini juga mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Baru 3 hari C tinggal di sana. Dia tuh udah punya banyak teman di sekitar rumahnya. 4 hari setelah mereka menempati rumah baru mereka, si C mulai nunjukin hal yang bikin ayah dan ibunya bingung. Si C selalu senyum secara tiba-tiba. Dan saat ditanya kenapa dia senyum, dia selalu ngejawab kalau ada temannya yang datang ke rumahnya. C bilang ada 2 orang temannya yang ngajakin dia main. Padahal gak ada siapapun di sana selain ibu dan ayahnya. C juga sering nunjuk ke arah ruang kosong buat ngasih tahu kalau temannya lagi berdiri di sana. Ibu dan ayahnya si C ini gak mikir hal yang aneh-aneh karena mereka yakin mungkin C ini merasa terlalu senang punya banyak teman baru. Dan hal itulah yang ngebuat dia selalu ngoceh gak jelas tentang teman hayalannya yang dia bilang ada di rumahnya. Ayahnya selalu mengalihkan si C saat dia membahas tentang teman hayalannya itu. Ayahnya selalu bilang buat nyuruh temannya pulang karena hari sudah malam. Di suatu malam, pernah ada kejadian yang bikin ibunya si C ketakutan. Jadi sehabis maghrib, si C minta selimut ke ibunya yang baru selesai sholat. Saat ditanya buat apa, si C bilang selimut itu buat temannya yang kedinginan. Ibunya memberikan selimut itu, lalu si C lari ke ruang tamu. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali menghampiri ibunya buat minta bantal. Ibunya ngasih 1 bantal, namun si C bilang ke ibunya kalau dia butuh 2 bantal karena temannya ada 2 orang. Setelah dapat 2 bantal, dia lari ke ruang tamu lagi. Setelah itu ibunya menghampiri si C yang lagi ada di ruang tamu. Ternyata selimut dan bantalnya digelar di lantai dengan sangat rapi. Namun anehnya, C malah duduk di lantai sambil menatap ke arah selimut dan bantal yang ia gelar. Ibunya nyuruh si C buat duduk di atas selimutnya karena di lantai dingin. Si C gak mau duduk di selimutnya karena temannya lagi bubuk di situ, katanya. Ibunya ngerasa agak merinding karena si C terus menatap ke selimut dan bantal itu. Tanpa pikir panjang, ibunya ngegendong si C buat ngajak dia tidur di kamar. Setelah si C tidur, ibunya berniat untuk merapikan selimut dan bantal yang sebelumnya digelar si C di ruang tamu. Beranjak ibu kembali ke ruang tamu. Saat hendak melipat selimutnya, ibu kebingungan karena selimut basah kuyup, begitu pula bantalnya. Mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah, namun tidak ada air tumpah atau apapun yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah. Anehnya, suhu di ruang tamu lebih dingin dari biasanya, membuat perasaan ibu menjadi tidak enak. Namun ibu tidak mau memikirkan hal yang lebih jauh. Diangkatlah selimut dan bantal itu lalu dimasukkan ke mesin cuci. Tak lama kemudian, ayah sudah kembali ke rumah. Saat ayah duduk di sofa, ibu menceritakan tentang selimut dan bantal yang basah secara tiba-tiba. Ayah tidak melihat itu sebagai hal yang aneh. Menurut ayah mungkin saja hal itu terjadi karena C yang melakukannya. Ibu juga merasa kalau itu masuk akal, karena sebelumnya ibu sedang berada di kamar dan tidak mengawasi C. Sedang asik berbincang, ada panggilan masuk ke HP ayah. Ternyata panggilan itu dari adiknya ibu
yang memberitahu kalau kakeknya C sedang sakit. Tanpa pikir panjang, ayah merencanakan perjalanan dadakan esok hari untuk menjenguk kakeknya C. Di pagi hari, ibu merapikan pakaian yang akan dibawa untuk menginap. Tak lama kemudian, C terbangun dari tidurnya. Ibu memberitahu C bahwa ia akan menginap di rumah kakeknya. C sangat senang mendengarnya. Tak lama kemudian, C terdiam, menatap ke arah pintu, sambil tersenyum. C berkata pada ibunya, apakah temannya boleh ikut ke rumah kakeknya. Karena ibu sedang repot dan tidak fokus, ibu mengiyakan jawaban C dengan syarat C harus bersikap baik dan tidak nakal. C sangat senang mendengar ibunya mengatakan itu. Mereka pun bersiap-siap, lalu pergi menggunakan mobil ayah. Biasanya C nggak pernah mau duduk di bangku belakang dan memilih di bangku sama ibunya di depan. Tapi kali ini, dia mau duduk di belakang karena ada temannya di sana. Sebenarnya ayah dan ibu mulai merasa kalau apa yang dibicarakan C sudah semakin jauh. Namun mereka selalu berpikir baik kalau semua itu hanya imajinasi seorang anak kecil. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Pada akhirnya mereka pun sampai di rumah kakek. Disambutlah mereka oleh nenek dan tantenya C. Ibu dan ayah bergegas menemui kakek yang masih terbaring lemah. Dari sampai C terus bermanja pada nenek dan tantenya. Ia terus bermain kejar-kejaran hingga hari mulai sore. Ibu sadar semenjak sampai tadi C sudah tidak pernah membicarakan tentang teman hayalannya. Di malam harinya C masih aktif bermain dengan tantenya. Perlahan C mulai lelah dan ia mulai meminta susunya sambil berbaring di ruang tamu bersama ayahnya. Gak lama kemudian C tertidur. Waktu semakin malam, si C tertidur di ruang tamu bersama ayahnya. Namun tepat saat jam menunjukkan pukul 12, nenek mendengar seperti suara C yang sedang mengoceh. Karena terpancing dengan suara itu, nenek memeriksa C di ruang tamu. Dan benar saja, ia sedang duduk di sebelah ayah yang sedang tertidur. Neneknya bertanya, mengapa si C terbangun dari tidurnya. Dengan polosnya, si C bilang kalau dia dibangunin oleh temannya yang bernama Ulil dan Sohib yang mengajaknya bermain. Nenek merasa sangat bingung dan ketakutan saat mendengarkan C mengatakan hal itu. Kemudian nenek memanggil ibu C untuk mendekat dan juga membangunkan ayahnya yang sedang tertidur. Saat ibunya datang, neneknya tuh ngasih tahu apa yang C katakan tentang Ulil dan Sohib. Ibunya pun baru pertama kali mendengar tentang Ulil dan Sohib itu. Karena penasaran, ibunya bertanya pada C, siapa Ulil dan Sohib yang dia maksud. C menjawab kalau Ulil dan Sohib adalah temannya yang berasal dari rumahnya di kampung. Jawaban C membuat seisi rumah ketakutan. Namun ayah memberitahu kalau C memang suka berbicara ngelantur. Dan menurut ayahnya semuanya wajar, karena anak seusia C pandai berimajinasi. Mereka pun kembali tidur tanpa memperpanjang pembahasan tentang ucapan yang C lontarkan. Walaupun mencoba berpikir positif, tetap saja ucapan C membuat seisi rumah ketakutan. Di pagi hari, semua kembali normal. Nenek menyiapkan sarapan bersama ibu. Kemudian C terbangun dari tidurnya dan ngasih tahu tantenya kalau dia mau buang air kecil. Si C disuruh bangun buat bergegas ke kamar mandi. Tantenya itu nganter sampai depan kamar mandi. Pas tantenya ngebuka pintu kamar mandi, entah dari mana hawa dingin berembus. Tantenya nggak ngerasa ada yang aneh. Tapi pas C disuruh masuk ke kamar mandi, si C bilang ke tantenya kalau Ulil dan Sohib lagi ada di kamar mandi. Hal itu yang membuat C nggak mau masuk ke kamar mandi. Tantenya tuh coba ngeyakinin C kalau di kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa. Pas tantenya masuk ke kamar mandi, suhunya benar-benar dingin. Rasanya kayak ada AC di kamar mandi. Karena takut, tantenya bergegas menjauh
dari kamar mandi sambil membawa C ke ruang makan. Di situ, tantenya ngasih tahu ke semua kalau C ngomongin tentang Ulil dan Sohib lagi. Tapi tantenya nggak ngomong kalau dia baru saja ngalamin kejadian aneh di kamar mandi. Ayahnya C terus ngasih tahu ke semua kalau apa yang C omongin cuma hal yang gak karuan. Ayah gak mau orang-orang ketakutan karena ucapan anak kecil yang belum paham banyak hal. C nginep di rumah neneknya selama seminggu. Berhubung kondisi kakaknya udah mulai membaik, ibu dan ayah mutusin buat pulang esok hari. Malam terakhir di rumah neneknya, C terus bermain dengan tantenya hingga larut malam. Saat semua mulai tidur, tersisa C dan ibunya yang sedang merapikan pakaian. Di situ C meminta susu di botol pada ibunya. Tanpa pikir panjang, ibunya ngebuatin susu itu dan memberikannya ke C. Setelah susu habis, C kembali meminta susu pada ibunya. Namun C meminta agar membuatkan susunya di gelas. Ibunya menuruti kemauan C karena jika tidak, ibu khawatir si C nangis dan ganggu orang-orang rumah yang udah pada tidur. Dibuatkan susu di gelas dan diberikan pada C. Namun C tidak meminum susu itu dan hanya meletakkan di lantai. Ibunya menyuruh C untuk segera meminumnya. C mengatakan, susu itu untuk Ulil dan Sohib. Kata C, mereka bilang ingin meminum susu yang sama seperti yang C minum. Tidak ingin C terus membahas hal itu, ibu mengalihkan pembicaraan dan menyuruh C untuk naik ke tempat tidur. Sebelum C beranjak, C bilang pada ibunya untuk tidak memindahkan gelas susu itu. Ibunya memberitahu jika dibiarkan gelas itu bisa ketendang dan tumpah. C kemudian bilang kalau gelas itu dipindahin, Ulil dan Sohib bisa marah. Ibunya membiarkan gelas susu itu di lantai, dan setelah C tertidur, ibunya mindahi gelas susu itu ke meja makan. Setelah itu, ibu berniat mengambil segelas air putih, namun ibu dibuat kaget karena gelas susu yang diletakkan di atas meja pecah dengan sendirinya. Ibu sangat kaget dan kebingungan mengapa gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Nenek yang ngedengar suara itu bergegas ke arah dapur dan melihat ibu yang sedang berdiam melihat ke arah gelas yang pecah itu. Nenek menghampiri ibu yang wajahnya terlihat pucat. Ibu memberitahu nenek kalau gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Namun nenek memberitahu ibu kalau hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Menurut nenek, jika gelas terlalu sering digunakan untuk meminum es, maka saat digunakan untuk menampung air yang panas akan pecah. Namun yang membuat ibu aneh, susu itu sudah dibuat lebih dari sejam sebelumnya. Otomatis suhunya pasti sudah tidak panas lagi. Yang lebih anehnya lagi, saat nenek membantu ibu merapikan pecahan gelas, susu yang berserakan di lantai berbau sangat busuk. Nenek terus bertanya-tanya mengapa susu itu bisa berbau sebusuk itu. Ibu pun sama bingungnya karena semuanya terasa sangat aneh. Karena sebelumnya susu itu tidak berbau sedikit pun. Pagi hari pun tiba. C terbangun lebih dulu dari ibu dan ayahnya. Mereka bersiap-siap melakukan perjalanan pulang. Ibu berusaha melupakan kejadian tadi malam. Hal itu sangat aneh baginya. Singkatnya mereka melakukan perjalanan selama 2 jam. Pada akhirnya mereka sampai di rumah. Di siang harinya, ibu C mulai mencoba bercengkrama dengan tetangganya di sana. Mereka orang yang ramah dan sangat lembut. Selagi C bermain dengan anak-anak lainnya, ibunya asik berbincang dengan tetangga barunya. Tak lama kemudian, C mendekat ke arah ibunya yang sedang berbincang. Ibunya bertanya apa yang C inginkan. C bilang dia harus pulang karena Ulil dan Sohib menyuruhnya untuk bermain di rumah. Salah satu dari tetangganya bertanya mengapa C tahu tentang Ulil dan Sohib. Terus ibu berusaha menjelaskan kalau si C itu anak yang aktif dalam berimajinasi. Ulil dan Sohib adalah bagian dari imajinasinya.
Mendengar penjelasan ibunya, semua tetangganya menatap tajam ke arah ibu. Merasa kebingungan, ibu terus bertanya, apakah ada hal yang salah pada anaknya. Dengan tatapan bingung, tetangganya memberitahu ibu kalau Ulil dan Sohib adalah nama dua orang anak di desa itu yang meninggal karena tenggelam di sungai pada tahun 2006. Ibu hanya bisa terdiam dengan jantung berdegup kencang, merasakan keheranan. Ibu semakin yakin kalau semua bukanlah sebuah kebetulan. C memang bersikap sangat aneh saat mereka pindah ke kampung itu. Sadar ada hal yang salah, para tetangganya berusaha menenangkan ibu. Dan karena penasaran, salah seorang tetangga mengajukan pertanyaan pada C, bagaimana rupa Ulil dan Sohib. C menjawab kalau Ulil punya kepala botak, sedangkan Sohib hanya punya satu tangan. Semua hanya bisa terdiam, merasakan kebingungan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan C adalah sebuah kebenaran. Ulil dan Sohib memang memiliki fisik persis seperti yang C katakan. Karena sangat yakin kalau C sedang dihantui oleh sosok itu, ibu segera memanggil ayah dan menjelaskan semua yang dikatakan oleh tetangganya. Mendengar hal itu, ayah tidak langsung percaya. Ayah mencari tahu juga pada teman-temannya yang tinggal di kampung itu. Maghrib pun tiba. Ibu merasa sangat ketakutan. Belum lagi ayah sedang keluar untuk mencari tahu tentang apa yang anaknya katakan. Saat itu ibu hanya berdua dengan C di rumah. Setelah selesai sholat, ibu menghampiri C dan mencoba memberitahu C untuk tidak membicarakan tentang Ulil dan Sohib lagi. Namun C terlihat sedih. Ibu bertanya mengapa ia sangat sedih. C berkata Ulil dan Sohib sedang menangis karena tidak boleh bermain lagi bersama C. Karena ketakutan, ibu memotong ucapan C. Namun C malah tertawa terbahak-bahak. Ibu kembali bertanya apa yang membuatnya tertawa. C berkata, Ulil dan Sohib sangat lucu. Mereka melepaskan lidah mereka dan menaruhnya di atas kepala ibu. Ibu terdiam kaku mendengar jawaban C. Tiba-tiba bulu kuduk ibu berdiri dan ia merasakan sesuatu menempel di kepalanya. Dengan tangan gemetar ibu memegang bagian kepalanya, dan saat ibu menyentuh kepalanya, ibu merasakan sesuatu menempel di rambutnya. Terasa sangat dingin dan basah. Sadar yang diucapkan anaknya, ibu berteriak histeris, lalu menggendong C menjauh dari kamar. Saat hendak menjauh ke ruang tamu, pintu kamar terbanting sangat keras. Ibu melihat ke arah belakang, dan untuk pertama kalinya, sosok Ulil dan Sohib menampakkan diri di depan ibu. Sosok itu tersenyum lebar dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Ibu terus berlari keluar rumah dan teriak meminta tolong. Para tetangga mendekat karena teriakan yang ibu lakukan. Ibu hanya bisa menangis dan orang-orang berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian ayah datang dengan seorang temannya yang bernama Pak Wawan. Ayah begitu kaget melihat banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Sambil menangis, ibu menceritakan apa yang terjadi. Ayah sudah bertanya pada banyak temannya dan ternyata apa yang saya katakan tentang Ulil dan Sohib adalah sebuah kebenaran. Ayah juga membawa temannya untuk membantu C agar bisa terlepas dari gangguan Ulil dan Sohib itu. Pak Wawan menyuruh ibu untuk tenang, kemudian Pak Wawan mendekat ke arah C. Pak Wawan bertanya, apakah C sayang pada ibu dan ayahnya? C pun mengangguk. Lalu Pak Wawan ini berkata pada C untuk menyuruh Ulil dan Sohib pulang. Si C ini awalnya menolak dan bilang kalau si C kasihan sama Ulil dan Sohib. Soalnya kalau mereka disuruh pulang, mereka bisa kedinginan. Pak Wawan tak kehabisan akal. Pak Wawan bilang kalau Ulil dan Sohib bukan anak yang baik kayak si C, karena mereka udah bikin ibu si nangis.
Dengan kepolosannya, C mulai berkaca-kaca. Pak Wawan kembali bertanya apakah C bisa menyuruh Ulil dan Sohib pulang. C pun mengangguk. Pak Wawan pun menggendong C dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di sana Pak Wawan mengarahkan C untuk mengikuti apa yang ia ucapkan. Tak lama kemudian Pak Wawan dan C kembali keluar, di mana banyak orang yang sedang berkumpul. Lalu Pak Wawan memberitahu kalau sosok Ulil dan Sohib sudah kembali ke tempat mereka. Semuanya mengucap syukur. Begitupun ibu dan ayah yang merasa tenang karena C sudah terbebas dari sosok yang mengikutinya. Para tetangga kembali ke rumah mereka. Ibu dan ayah menyuruh Pak Wawan untuk masuk ke dalam rumah. Pak Wawan menceritakan kalau Ulil dan Sohib adalah dua orang anak yang terkenal sangat nakal. Pada suatu ketika mereka mencuri mangga dan ketahuan oleh pemiliknya. Karena ketakutan, mereka lari dan berniat untuk melintasi sungai dengan cara berenang. Namun karena arus yang cukup deras kala itu membuat mereka kehilangan kendali dan hanyut terbawa air dan dinyatakan hilang. Selama hampir 12 tahun, mayat mereka tidak pernah ditemukan. Dari situ, ibu dan ayah belajar untuk lebih perhatian dan tidak menyepelekan apa yang anak kecil katakan. Walaupun sangat pandai berimajinasi, bukan berarti semuanya hal yang dikatakan adalah hal yang tidak nyata. Itulah akhir cerita yang berjudul Teman Baru yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Bakir Alaidrus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.